perangkat administratif, yaitu daftar warga jemaat, daftar warga sidi jemaat, formulir-formulir, undangan, dan lain-lain, sebagaimana terlampir bersama peraturan pelaksana. Selanjutnya, pasal 3, pembinaan warga jemaat. Pembinaan umum dilakukan untuk seluruh warga jemaat melalui warta jemaat, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga serta sektoral, dan ibadah kategorial di jemaat. Di poin ini memang tadi sudah disampaikan oleh Mensekum, para pertemuan organisasi juga dihadiri Bapak Ibu yang ada di Departemen TPG, Teologi Persidangan Gereja, dan juga dari PPSDI dan PPK. Pembinaan khusus dilaksanakan pada 3.2 bagi bakal calon berdasarkan hasil pemilihan tahap 1, bagi calon tetap berdasarkan hasil pemilihan tahap 2. Selanjutnya, tahapan pemilihan di pasal 4, poin 1, pemilihan berlangsung dalam 2 tahapan. Poin 1.1, pemilihan tahap 1 untuk menentukan bakal calon sejumlah 2 kali jumlah kebutuhan diaken dan penatua per sektor di tiap jemaat. Pasal 4.1.2, pemilihan tahap 2 untuk memilih calon tetap dari bakal calon sesuai dengan kebutuhan diaken dan penatua per sektor di tiap jemaat. Pasal 4.2, tata cara pemilihan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan pemilihan yang tidak terpisahkan dari peraturan pelaksanaan pemilihan ini. Selanjutnya, pasal 5, waktu pemilihan, seluruh proses pemilihan berakhir dengan dikeluarkannya surat keputusan Majelis Sinode tentang peneguhan diaken dan penatua GPIB masa tugas 2022-2027. Selanjutnya, persyaratan kualitatif di pasal 6. Persyaratan kualitatif adalah syarat yang ditetapkan untuk bakal calon sesuai dengan tata gereja, peraturan nomor 1 pasal 3 ayat 2, yaitu 6.1 memenuhi persyaratan Alkitabiah antara lain 1 Timotius 3 1-7, Titus 1 ayat 5 sampai 16. 6.2 tidak berada dalam tindakan penggembalaan khusus. 6.3 memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan loyal serta taat kepada pemahaman iman dan tata gereja GPIB serta menjaga kemurnian ajaran gereja dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. 6.4 menyatakan kesediaan untuk mengikuti pembinaan secara berkesinambungan. 6.5 menyatakan kesediaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan denominasi lain atau persekutuan di luar GPIB. 6.2 tentang tindakan pengembalaan khusus nanti ada penjelasan pada pasal berikutnya. Selanjutnya, pasal 7 persyaratan administratif. Persyaratan administratif adalah ketentuan wajib yang harus dipenuhi oleh pemilih maupun bakal calon yang dapat dipilih. Persyaratan administratif meliputi 7.1 memenuhi ketentuan tata gereja peraturan nomor 1 pasal 1 yang menjelaskan tentang presbiter adalah warga sidi jemaat GPIB yang menyediakan diri secara khusus melalui proses pemilihan untuk melayani GPIB dan seterusnya. Kemudian berdomisili dalam wilayah pelayanan jemaat. 7.3 bagi yang sudah kawin, ya. Jadi tidak ada istilah nikah, masuk dalam undang-undang adalah sekarang adalah kawin. Wajib menunjukkan surat perkawinan gereja, akta dan, jadi bukan atau. Jadi dua-duanya harus ada. Akta perkawinan catatan sipil. Berijazah sekurang-kurangnya sekolah menengah umum atau yang sederajat. Bukan istri atau suami pendeta yang dijelaskan dalam kurung baik pendeta GPIB maupun non-GPIB yang berdomisili di wilayah pelayanan jemaat. Pegawai atau tenaga honorer GPIB 7.6 bukan istri atau suami dari penganut agama atau denominasi atau gereja lain. 7.7 sehat jasmani dan rohani. 7.8 berusia minimal 20 tahun dan maksimal 70 tahun pada tanggal 31 Oktober 2022. Jadi nanti pada saat pemutaharian data ini akan masuk dalam pendataan untuk bisa langsung diketahui oleh ketua panitia secara efektif. Selanjutnya, pasal 8 pernyataan keberatan ini juga menjadi atensi yang harus jelas dan tegas bisa diatur dalam tata gereja. 8.1 warga sidi jemaat yang mempunyai alasan kuat dan bukti nyata masalah
terhadap bakal calon dapat menyampaikan pernyataan keberatan dengan syarat secara tertulis dengan tanda tangan dan nama jelas kepada pendeta selaku ketua panitia pemilihan. Tertulis ini seharusnya dalam bentuk yang dalam kertas, bukan dalam bentuk post-it, ya, karena itu bisa terjadi satu hoax, ya. Kemudian 8.2, pernyataan keberatan disampaikan paling lambat 1 minggu setelah diumumkan dalam warta jemaat terakhir. 8.3, setiap bentuk pernyataan keberatan terhadap bakal calon harus disikapi dan diselesaikan secara pastoral oleh pendeta atau ketua panitia pemilihan. Selanjutnya, pasal 9, hasil pemilihan. Hasil pemilihan dalam bentuk berita acara pemilihan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada majelis sinode untuk 9.11 diumumkan melalui warta jemaat sekurang-kurangnya 2 kali secara berturut-turut. 91.2 dilaporkan kepada majelis sinode untuk ditetapkan dengan surat keputusan. 92, diaken atau penatua yang sedang mengemban tugas sinode tidak perlu dipilih yang bersangkutan secara ex officio termasuk dalam daftar diaken atau penatua terpilih yang diikutsertakan pula dalam ibadah peneguhan. Ibadah peneguhan adalah secara pasti dan tegas di jemaatnya. 9.21, perimbangan jumlah diaken dan penatua tidak boleh dikurangi bila ada diaken atau penatua yang mengemban tugas sinodal yang menjadi anggota majelis jemaat. Perimbangan jumlah diaken misalnya 10 penatua 10 diaken tetap dengan 10-10, jadi bukan karena menjadi 9 atau 10, tetap 10 karena diisi yang ke-10-nya dari yang mengemban tugas di majelis sinode. 9.2.2 yang dimaksud dengan tugas sinodal adalah diaken atau penatua yang pada saat pemilihan mengemban tugas sebagai 4 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah fungsionaris majelis sinode GPIB, BPPG GPIB, Badan Pekerja Harian Gereja Protestan di Indonesia, GPI, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja di Indonesia atau PGI. Selanjutnya, pasal 10 pemilihan diaken atau penatua antar waktu. Pemilihan diaken atau penatua antar waktu dilakukan untuk mengisi kekosongan diaken dan penatua yang pertama mengundurkan diri dan disampaikan secara tertulis, berhalangan tetap karena sakit, pindah domisili luar wilayah pelayanan jemaat, terkena kasus pidana dalam proses menjalani hukum, kemudian meninggal dunia. 10.2 menggunakan peringkat pada pemilihan terdahulu berdasarkan hasil pemilihan tahap 1. 10.3 langsung diteguhkan setelah mendapatkan surat keputusan dari Majelis Sinode GPIB. Ini khusus kalau antar waktu. Pasal 11, teknis pemilihan dan pelaporan. Teknis pemilihan dapat dilakukan dengan cara manual atau luring, dengan menggunakan kotak suara yang jadwal pemilihannya diatur sedemikian rupa untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang 2, elektronik atau virtual dengan menggunakan aplikasi pemilihan diaken dan penatua yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode. 11.2, dalam pemilihan secara manual atau luring, perhitungan suara dilakukan secara manual oleh panitia dan disiarkan secara langsung kepada warga jemaat melalui pertemuan virtual. Teknis pemilihan lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua. Poin 4, pelaporan panitia pemilihan dilakukan dengan menggunakan surat elektronik kepada Majelis Sinode. Dan pengunggahan data diaken penatua terpilih dilakukan melalui aplikasi yang akan diberikan kemudian. Selanjutnya, ini pasal 12 menjelaskan jadwal proses pemilihan. Waktu yang pertama adalah tanggal 1 sampai 30 April tahun 2022. Kegiatannya adalah pemutahiran data warga jemaat dan wilayah pelayanan serta batasan wilayah. Ini bisa dalam koordinasi dengan MUPEL setempat. Pembentukan panitia pemilihan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode dengan surat keputusan. Ketiga, menyelesaikan perangkat administratif yang terdiri atas daftar warga jemaat, daftar warga CD, formulir yang berkaitan dengan proses pemilihan sebagaimana terlampir dalam petunjuk pelaksanaan. Yang keempat, penetapan jumlah kepala keluarga untuk mendapatkan jumlah calon diaken dan penatua yang dibutuhkan jemaat serta penetapan warga CD jemaat. Itu
tanggal 1 di bulan April ini sampai tanggal 30 April. Lalu tanggal 1 sampai 31 Mei 2002 adalah pembinaan umum untuk seluruh warga jemaat sebelum dilaksanakan tahap pencalonan. Selanjutnya, tanggal 1 Juni sampai 30 Juli adalah proses pemilihan tahap pertama. Yang kedua, penelitian berkas calon secara administratif dan penetapan bakal calon. Yang ketiga, pengumuman hasil pemilihan dan penyampaian pernyataan keberatan terhadap bakal calon. Tanggal 1 sampai 31 Agustus adalah pembinaan khusus tahap 1 bagi bakal calon diaken dan penatua. Tanggal 1 sampai 30 September 2002 adalah pertama proses pemilihan tahap 2 dan penetapan calon tetap diaken dan penatua GPB. Pembinaan khusus tahap 2 untuk calon tetap diaken dan penatua terpilih. Selanjutnya, tanggal 1 sampai 31 Oktober tahun 2022, yang pertama proses pemberkasan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada majelis jemaat dan dilaporkan kepada majelis sinode untuk ditetapkan hasilnya dalam bentuk surat keputusan majelis sinode. Yang kedua, persiapan peneguhan diaken dan penatua. Ketiga, percakapan pastoral terhadap calon tetap dan suami atau istri. 4, penetapan diaken dan penatua terpilih serta pelaksanaan peneguhan. 5, SMJ khusus pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Selanjutnya, pasal 13, ketentuan penutup. Yang pertama, peraturan pelaksanaan pendidikan dan penatua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal teknis yang belum tertera dalam peraturan pelaksanaan ini diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan ini bersifat mengikat bagi seluruh majelis jemaat GPB dengan ketentuan apabila ada kekeliruan atau ketidakjelasan atau ada kondisi kahar akan dikonsultasikan dengan majelis sinode GPB. Ini juga merupakan bagian dari tata gereja memasukkan adanya kondisi kahar sehingga perlu konsultasikan dengan majelis sinode GPB. Demikian untuk peraturan pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua. Kami melanjutkan ke petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan akan kami baca agar menjadi efektif, dan bila ada hal yang sudah diatur tadi dalam peraturan pelaksanaan akan kami bukan dilewatkan, tapi memang sudah diatur sebelumnya agar kita membutuhkan waktu yang lebih efektif untuk masuk di tanya jawab nantinya. Petunjuk pelaksanaan atau juklak pemilihan diaken dan penatua bagian barat masa tugas 2022-2027. Pendahuluan, petunjuk pesan ini dibuat sebagai penjabaran lebih lanjut dan bersifat teknis atas peraturan pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022-2027. Selanjutnya, pembentukan panitia pemilihan. Teknis pembentukan panitia pemilihan. Ketua panitia pemilihan adalah pendeta atau ketua majelis jemaat setempat. Dalam hal KMJ setempat berhalangan, maka majelis sinode menunjuk pendeta jemaat atau seorang KMJ terdekat sebagai ketua panitia pemilihan. Anggota panitia pemilihan dipilih oleh KMJ dari antara warga siri jemaat dan dapat melibatkan pendeta jemaat, pendeta domisili, dan vikaris. Pendeta domisili yang dimaksud adalah pendeta emeritus GPB, pendeta GPB non-organik, pendeta domisili non-GPB hanya dapat menjadi anggota. Anggota panitia pemilihan berhak memilih namun tidak dapat dipilih, sehingga pemilihan anggota panitia pemilihan hendaknya memperhatikan tata gereja peraturan nomor 1, pasal 3, ayat 1 dan 2, agar anggota panitia pemilihan bukanlah orang-orang yang berpotensi untuk dipilih menjadi diaken dan penatua. 2.5, panitia pemilihan terdiri atas kurang-kurangnya 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan. 2.6, panitia pemilihan yang telah dipilih oleh KMJ disahkan dalam sidang majelis jemaat khusus sebelum pemilihan serta ditetapkan oleh majelis sinode melalui surat keputusan. Selanjutnya, untuk pemutaharan data. Pemutaharan data warga jemaat dilakukan untuk mendapatkan data terkini tentang jumlah keluarga, jumlah dan jiwa warga jemaat. Setelah didapatkan data termutakhir, maka harus dilakukan rekapitulasi data berdasarkan yang pertama,
Jumlah KK keseluruhan warga jemaat. Jumlah KK dalam setiap sektor pelayanan, Bajem, dan pos Pelkes. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kebutuhan diaken dan penatua pada sektor, Bajem, maupun pos Pelkes yang ada pada suatu jemaat. Selanjutnya, jumlah warga sidi jemaat dengan perincian jumlah warga sidi di masing-masing sektor, Bajem, dan pos Pelkes. 331, daftar warga sidi jemaat dengan hak suara pemilih. Pemilih adalah warga sidi jemaat yang tercantum dalam warga sidi jemaat setempat. Dengan persyaratan yang tertulis adalah 1. Sekurang-kurangnya sudah 1 tahun diteguhkan sebagai warga sidi jemaat. 2. Warga sidi jemaat yang pindah dari jemaat GPIB yang lain sekurang-kurangnya telah 6 bulan terdaftar pada saat pemilihan. Jadi ini menjadi satu catatan bila juga mungkin dia pernah menjadi senator di jemaat GPIB tersebut pada saat pindah belum mencapai 6 bulan, inilah yang menjadi catatan kepada panitia. Bagi warga sidi dari gereja saudara dan gereja yang seasas dengan GPIB sekurang-kurangnya telah terdaftar selama 1 tahun. 4. Bagi warga yang berasal dari gereja yang tidak seasas dengan GPIB harus sudah terdaftar sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah diteguhkan. Ingat ada kalimat ini, dan telah diteguhkan sebagai anggota sidi GPIB. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui jumlah pemilih dalam pemilihan diaken dan penatua. Selanjutnya, daftar pemilih namun tidak dapat dipilih. Pemilih yang tidak dapat dipilih adalah pasti pertama panitia pemilihan, pendeta jemaat, pendeta non-organik, pendeta domisili, dan vikaris. 3. Seluruh pemilih yang tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Peraturan Nomor 1 Pasal 3 Ayat 2B dengan memperhatikan poin 5 pada petunjuk pelaksanaan ini. Kemudian 4. Warga sidi jemaat yang tidak dapat menunjukkan surat nikah, kawin gereja, dan akte perkawinan catatan sipil kecuali untuk wilayah tertentu yang sumber daya insaninya terbatas, khususnya untuk daerah pos Pelkes. Suami atau pendeta, istri pendeta, pegawai atau tenaga honorer GPIB, suami istri dari penganut agama di lain, suami atau istri yang berkeanggotaan gereja secara ganda, pegawai kantor sekretariat atau tenaga honorer di jemaat. Selanjutnya, daftar pemilih yang dapat dipilih. Daftar ini berisi data pemilih yang memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Peraturan Nomor 1 Pasal 3 Ayat 2B dengan memperhatikan poin 5 pada petunjuk pelaksanaan. Daftar warga sidi yang tidak dapat dipilih dan memilih. Daftar ini berisi warga sidi jemaat yang tidak memenuhi syarat administratif dan kualitatif. Misalnya warga sidi jemaat yang belum 1 tahun diteguhkan. Selanjutnya, pembinaan warga jemaat. Pembinaan kepada warga jemaat dilakukan melalui pengarahan khotbah tentang panggilan dan keputusan diaken dan penatua dalam ibadah jemaat, yaitu dalam ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan ibadah kategoria. Selanjutnya, penetapan ketentuan dalam sidang majelis jemaat khusus. 5.1. Batas usia. Batas usia sesuai Tata Gereja 2021 Peraturan Nomor 1 Pasal 3 Ayat 2B 8, yaitu minimal 20 tahun dan maksimal 70 tahun tepat pada tanggal 31 Oktober 2022. Namun, dalam kondisi tertentu karena kebutuhan mendesak, majelis jemaat dapat menentukan penyesuaian terkait ketentuan batas usia yang ditetapkan melalui sidang majelis jemaat khusus serta dilaporkan kepada majelis sinode. Pendidikan terakhir. Warga sidi yang dapat dipilih adalah yang berijazah sekurang-kurangnya sekolah menengah umum atau sederajat. Dalam kondisi tertentu karena kebutuhan yang mendesak, majelis jemaat dapat menentukan penyesuaian melalui keputusan sidang majelis jemaat khusus yang dilaporkan kepada majelis sinode. 521 pangkat bintara dalam militer dan polisi setara dengan SMU. Penjelasan yang kedua, golongan 2A dalam pegawai negeri sipil setara dengan SMU. Selanjutnya, domisili. 53.1. Domisili adalah keterangan tempat tinggal dalam kenyataan dan bukan berdasarkan kartu tanda penduduk yang dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal
dari RT dan RW setempat. 2. Bagi jemaat yang mengalami kendala terkait domisili warga jemaat, maka hal itu diselesaikan secara internal oleh jemaat-jemaat yang terkait dalam koordinasi musyawarah pelayanan. Bagi warga sidi jemaat yang berdomisili di luar wilayah pelayanan DPB atau dalam kurung di luar batas provinsi atau negara, tidak dapat memilih dan dipilih. 4. Warga sidi jemaat yang terdaftar di satu jemaat dan berdomisili di wilayah pelayanan berhak memilih dan dipilih dengan memperhatikan peraturan nomor 1 pasal 3 ayat 1 dan 2. 5. Warga sidi jemaat yang terdaftar di satu jemaat namun berdomisili di luar wilayah pelayanan berhak memilih namun tidak berhak dipilih dengan memperhatikan peraturan nomor 1 pasal 3 ayat 1. 6. Penetapan tentang syarat domisili ini ditetapkan dalam sidang majelis jemaat khusus. Selanjutnya, jumlah diaken dan penatua. Di poin 54, yang satu pertama adalah penetapan jumlah diaken dan penatua berpedoman pada rasio 10 atau 15 kepala keluarga berbanding 2 presbiter masing-masing 1 diaken dan 1 penatua. Berdasarkan jumlah KK dalam setiap sektor pelayanan, bagian jemaat, maupun pos pelayanan dan kesaksian. Yang kedua, penentuan rasio 2:10 dan 2:15 berdasarkan pada persebaran warga jemaat dalam wilayah pelayanan. Dalam hal jumlah KK yang tersisa melebihi separuh dari pembandingan ini, maka dipilih 2 orang, masing-masing seorang penatua dan seorang diaken. Untuk jumlah tersebut, dengan demikian jumlah anggota diaken dan penatua harus sama banyak. Penetapan tentang jumlah diaken dan penatua ditetapkan dalam sidang majelis jemaat khusus. Selanjutnya, menetapkan tata cara pemilihan diaken dan penatua. Melalui sidang majelis jemaat khusus, majelis jemaat menetapkan tata cara pemilihan dengan memperhatikan kondisi jemaat agar tidak menimbulkan kerumunan pada saat pemilihan. Tata cara pemilihan yang ditetapkan adalah salah satu dari 4 model pemilihan. Jadi silakan dapat dipilih dari 4 model ini. Yang pertama, pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat secara terpusat. Kemudian pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di sektor. Ketiga, pemilihan secara manual atau luring dengan menggunakan kotak suara. Keempat, pemilihan secara digital, virtual, atau elektronik dengan menggunakan aplikasi pemilihan yang disiapkan majelis sinode. Selanjutnya, untuk status penggembalaan khusus, yang pertama, warga jemaat yang terkonfirmasi telah dibaptis ulang. Jadi terkonfirmasi dengan tegas dan jelas ini adalah telah dibaptis ulang pada denominasi lain tidak berhak dipilih. Yang kedua, warga sidi jemaat yang berada dalam pengmasus tidak dapat dipilih antara lain baptis ulang, perceraian, perpindahan agama, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga, penggembalaan khusus yang dimaksud di atas dinyatakan selesai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pendeta yang mengembalakan atau KMJ setempat. Selanjutnya, syarat vaksinasi COVID-19. 7.1 sertifikat vaksin. Warga sidi jemaat yang berhak dipilih dan mengikuti proses pemilihan diaken dan penatua adalah yang telah menerima vaksinasi COVID-19 secara lengkap, minimal vaksin dosis kedua, yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat vaksin COVID-19. Yang kedua, surat keterangan. Bagi bakal calon diaken penatua yang tidak dapat menerima vaksinasi COVID-19, karena alasan kesehatan wajib melampirkan surat keterangan dokter. Jadi ada pertimbangan yang kedua. Selanjutnya 8, ketentuan lainnya. Diaken atau penatua terpilih yang tidak dapat hadir dalam ibadah peneguhan dapat dilaksanakan kemudian atau dikatakan sini susulan sebelum diteguhkan yang bersangkutan belum diperkenankan melaksanakan tugas. Yang kedua, dewan atau pengurus pelkat yang terpilih untuk menjadi diaken dan penatua harus melepaskan keanggotaannya pada dewan atau pengurus pelkat. Yang ketiga, jika ada surat keberatan harus disertai identitas yang jelas dan dilakukan percakapan oleh ketua panitia pemilihan.
Surat keberatan tanpa identitas yang jelas tidak perlu dilayani. Pada saat proses pemilihan berlangsung, warga Sidi Jemaat yang terkonfirmasi melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum. Jadi ini kalimatnya jelas ya Bapak Ibu, pada saat proses pemilihan terkait warga Jemaat terkonfirmasi melakukan tindak pidana. Tindak pidana bukan perdata atau kaitan yang lain. Jadi pidana biasa kalau sudah ada panggilan polisi itu sudah mulai dalam proses hukum. Nah, tidak dapat dicalonkan sebagai diaken dan penatua. Tegas ini bicara adalah proses saat proses pemilihan terkonfirmasi melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum, tidak dapat dicalonkan sebagai diaken dan penatua TPIB. Selanjutnya, sosialisasi proses pemilihan. Yang pertama, penetapan jadwal pemilihan. Jadwal pemilihan diumumkan dalam ibadah jemaat selama 2 minggu berturut-turut melalui warta jemaat, flyer, pada media sosial, dan spanduk. Ini sebagai untuk mengingatkan kepada para ketua panitia, bicara ke media sosial itu harus benar-benar kehati-hatian, melihat huruf dan teks atau tulisan yang disampaikan supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah. Yang kedua, sosialisasi tata cara pemilihan. Tata cara pemilihan disosialisasikan dalam ibadah jemaat selama 2 minggu berturut-turut melalui warta jemaat, flyer, pada media sosial, spanduk, dan lain-lain. Ketiga, pengedaran undangan pemilihan bagi para pemilih. Panitia mengedarkan undangan kepada pemilih untuk proses pemilihan yang tahap 1, pencalonan. Undangan yang diedarkan disertai formulir pencalonan, formulir pernyataan kesediaan, dan daftar warga Sidi Jemaat yang dapat dipilih dari masing-masing pelayanan, bagian jemaat atau pos pelayanan dan kesaksian. Tahap 2, untuk pemilihan, undangan yang diedarkan disertai formulir pemilihan dan daftar bakal calon diaken dan penatua dari masing-masing sektor pelayanan, bajem, atau pos pelkas. Selanjutnya, teknis pemilihan. Pada yang pertama, untuk pemilihan pertemuan proses melalui pertemuan warga Sidi Jemaat secara terpusat. Yang dimaksud dengan pemilihan melalui pertemuan warga Jemaat secara terpusat adalah para pemilih dan panitia berkumpul di satu tempat dan pemilihan dilakukan dengan menggunakan kertas suara. Ini diatur selanjutnya. Yang pertama, panitia menetapkan waktu dan tempat pemilihan. Yang kedua, panitia mengundang pemilih untuk hadir dalam pertemuan warga Sidi Jemaat secara terpusat dengan memperhatikan poin 9.3 pada petunjuk pelaksanaan ini. Yang ketiga, panitia menyiapkan pertama kotak suara untuk melakukan setiap sektor pelayanan, bajem dan pos pelkes, formulir penghitungan suara, papan perhitungan suara, dan juga berita acara. Selanjutnya, yang poin 4, panitia menyediakan sejumlah meja registrasi sesuai jumlah sektor untuk pemilih, menghadiri daftar hadir. Jumlah pemilih yang hadir harus melebihi 50% dari jumlah daftar pemilih. Jika pemilih yang hadir kurang dari 50%, maka pemilihan ditunda selama 1 jam. Setelah itu, pemilihan dapat dilanjutkan dan dianggap sah. Jadi, standarnya adalah penundaan 1 jam, maka dilanjutkan dan dianggap sah. Hal ini harus dinyatakan dalam berita acara pemilihan. Panitia menjelaskan proses pemilihan kepada pemilih yang hadir. Kemudian panitia memilih 3 orang saksi dari antara pemilih. Yang ketujuh, panitia mengumpulkan formulir pencalonan yang telah diisi oleh pemilih. Diharapkan pemilih telah lebih dahulu mengisi formulir pencalonan sebelum menghadiri PWSB. Selanjutnya, panitia melakukan yang ke-8, melakukan perhitungan suara dengan sebelumnya menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Jika formulir pencalonan yang masuk melebihi jumlah pemilih yang hadir, maka proses pemilihan diulang dan panitia membagikan formulir pencalonan yang baru kepada pemilih. Yang ke-9, setelah proses pemilihan perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan para saksi. Selanjutnya, pemilihan tahap 1 pencalonan
Ini modelnya adalah pemilihan melalui pertemuan warga siri jemaat di sektor. Yang dimaksud ada dengan pemilihan melalui pertemuan warga siri jemaat di sektor adalah para pemilih dan panitia berkumpul di tiap sektor dan pemilihan dilakukan dengan menggunakan kertas suara. Yang pertama digambarkan lagi menetapkan waktu hampir sama seperti yang sebelumnya. Kemudian panitia mengundang pemilih hadir dalam pertemuan warga siri jemaat. Selanjutnya panitia menyiapkan seperti tadi kotak suara, formulir, kemudian papan suara, berita acara. Yang keempat, begitu pula pada saat mengisi daftar bila melebihi 50% dari jumlah daftar, maka jika pemilihan yang hadir kurang dari 50%, ditunda selama 1 jam. Dan setelah itu dilanjutkan dan dianggap sah dan dinyatakan dalam berita acara pemilihan. Selanjutnya, panitia menjelaskan proses pemilihan kepada pemilih yang hadir dalam PWSJ. Secara yang di sektor modelnya yang kedua, panitia memilih 3 orang saksi sama seperti sebelumnya dan juga mengumpulkan formulir pencalonan yang telah diisi oleh pemilih dan juga mengisi terlebih dahulu formulir pencalonan sebelum menghadiri PWSJ. Kedelapan, panitia melakukan perhitungan suara. Bila itu melebihi jumlah dari pemilih hadir, maka proses pemilihan diulang, panitia membagikan formulir pencalonan yang baru. Kemudian proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara oleh ketua panitia dan para saksi. Selanjutnya, pemilihan secara manual atau luring menggunakan kotak suara. Ini yang ketiga. Yang dimaksud dengan pemilihan secara manual atau luring dengan menggunakan kotak suara adalah warga siri jemaat datang dan mengisi lembar pilihan ke dalam kotak suara yang disediakan panitia di gereja atau masing-masing sektor tanpa perlu berkumpul di suatu tempat. Ini juga sama poin ini. Yang pertama, dijabarkan lagi panitia menetapkan waktu dan tempat penyerahan surat suara dan memperhatikan kondisi jemaat untuk menghindari terjadinya kerumunan. Yang kedua, panitia mendistribusikan surat suara kepada para pemilih pada 1 hari tertentu dan dikembalikan pada hari yang lain. Jadi tinggal diatur antara yang mendistribusi dan memasukkan dalam kotak. Selanjutnya, ketiga, panitia memilih 3 orang saksi dari antara pemilih dan mengundang para saksi untuk hadir selama proses pemungutan suara. Keempat, panitia menyiapkan sama seperti yang sebelumnya kotak suara, formulir penghitungan suara, papan penghitungan suara, dan berita acara. Selanjutnya, panitia menyediakan sejumlah meja registrasi, juga sama sebelumnya karena untuk sama-sama melihat data tentang kehadiran bila melebihi dari 50% dari jumlah daftar pemilih. Jika pemilih hadir yang kurang dari 50%, maka ditunda selama 1 jam. Setelah itu pemilihan dapat dilanjutkan dan dianggap sah dan dinyatakan dalam berita acara pemilihan. Keenam, panitia mempersilakan pemilih untuk mengisi formulir calonan yang telah diisi dalam kotak suara sesuai sektor pelayanan pemilih. Diharapkan pemilih telah lebih dahulu mengisi formulir pencalonan sebelum hadir dalam pemungutan suara. Selanjutnya, panitia melakukan perhitungan suara dengan sebelumnya menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Jika formulir pencalonan yang masuk melebihi dari jumlah pemilih yang hadir, maka proses pemilihan dianggap tidak sah. Perhitungan suara diharapkan untuk dapat disiarkan secara langsung melalui media pertemuan daring antara lain dengan Zoom agar dapat disaksikan oleh warga siri jemaat dari rumah masing-masing. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditangani oleh ketua panitia dan para saksi. Selanjutnya, ini yang keempat, proses pemilihan secara elektronik atau virtual. Pemilihan secara elektronik atau virtual dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemilihan DKM Penatua yang dikeluarkan oleh Majelis Muda GPIB. Yang pertama, panitia menyiapkan hal-hal yang perlu diatur dalam aplikasi pemilihan. Nanti akan dijelaskan dalam sesi konsultasi aplikasi. Penggunaan aplikasi pemilihan ini wajib memiliki gadget atau gawai yang terdapat aplikasi WhatsApp. Panitia menginput data pemilih pada aplikasi pemilihan. Panitia mensosialisasikan kepada pemilih untuk mengisi data pada aplikasi pemilihan. Panitia menetapkan waktu pemilihan. Selanjutnya, panitia mengedarkan undangan pemilihan beserta panduan penggunaan aplikasi dan
tautan atau link laman internet pada pembeli. 7. Panitia mengirimkan kode OTP, one time password, atau kata kunci sekali pakai kepada pemilih berdasarkan nomor WhatsApp, WA, pemilih yang telah didaftarkan. Pada waktu pemilihan, panitia memperhatikan jalannya pemilihan pada aplikasi dan diawasi oleh 3 orang saksi yang telah dipilih sebelumnya. Pemilih menyiapkan PC, laptop, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang dapat mengoperasikan peramban atau browser situs internet. Pemilih yang tidak memiliki perangkat untuk digunakan membuka tautan laman aplikasi pemilihan dapat menggunakan perangkat yang disiapkan panitia pada tempat yang ditentukan panitia. Setelah membuka laman aplikasi pemilihan, maka pemilih melakukan login dengan memasukkan ID dan password pribadi serta OTP yang diberikan. Selanjutnya, pemilih mengisi pilihan pada aplikasi dan melakukan submit. Pemilih hanya melakukan satu kesempatan. Jadi satu kesempatan untuk memilih dan tidak dapat diulang. Setelah waktu pemilihan berakhir, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan para saksi. Jumlah pemilih yang menggunakan aplikasi pemilihan ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu, harus melebihi 50% dari jumlah daftar pemilih. Jika pemilih yang memilih kurang dari 5% dengan proses ini, maka pemilihan dianggap tidak sah. Selanjutnya, penetapan bakal calon diaken dan penatua, pemeriksaan keabsahan atau validasi bakal calon diaken dan penatua dijabarkan. Panitia memeriksa keabsahan bakal calon diaken dan penatua yang dipilih dengan memperhatikan pernyataan kesediaan yang bersangkutan, syarat administratif, dan syarat kualitatif yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pemilihan diaken penatua DPB masa tugas 2022-2027. Yang kedua, jika suami, istri, atau anak dalam satu kakak terpilih menjadi bakal calon, maka ditentukan secara internal hanya salah satu yang menjadi bakal calon diaken dan penatua. Selanjutnya, sosialisasi hasil pemilihan dilakukan melalui warta jemaat kurang-kurangnya 2 kali hari Minggu. 10.23 pernyataan keberatan juga sama ya. Saya akan ringkas saja. Di pertama, warga jemaat mempunyai alasan kuat dan bukti nyata terhadap bakal calon dapat menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dengan tanda tangan nama jelas kepada ketua panitia dan disampaikan dengan 1 minggu setelah diumumkan dalam warta jemaat. Setiap bentuk pernyataan keberatan terhadap calon harus disikapi dan diselesaikan secara pastoral oleh ketua panitia pemilihan. Setelah proses penyelesaian keberatan, ketua panitia pemilihan dapat menentukan apakah yang bersangkutan dapat dicalonkan atau tidak. Selanjutnya, pengisian formulir kesediaan oleh bakal calon diaken dan penatua yang telah dibacakan kepada pemilih diisi oleh bakal calon diaken dan penatua dan dikembalikan kepada atau dikumpulkan panitia pemilihan. Penetapan bakal calon diaken dan penatua setelah pembinaan tahap pertama, bakal calon yang akan ditetapkan adalah pertama, pemilih yang mendapat suara pada saat pemilihan tahap pertama atau pencalonan. Kedua, pemilih yang lolos pada verifikasi oleh panitia pemilihan, pemilih yang memilih bersedia pada formulir kesediaan, pemilih yang mengikuti pembinaan bakal calon diaken dan penatua. Jumlah bakal calon yang ditetapkan adalah 2 kali jumlah diaken dan penatua yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengisian formulir oleh bakal calon diaken dan penatua. Gambarkan lagi, bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan diberikan formulir-formulir seperti yang terdapat dalam lampiran peraturan pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua untuk diisi dan dikembalikan kepada panitia. Pengisian formulir menggunakan aplikasi pemilihan dilakukan para calon dengan mengunggahnya dalam kolom-kolom yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya, pembinaan tahap 1 bakal calon diaken penatua. Panitia sama seperti sebelumnya menetapkan waktu pembinaan bagi bakal calon diaken dan penatua. Yang kedua, panitia menyiapkan tata cara pembinaan baik secara daring maupun secara luring atau tatap muka. Panitia mengundang bakal calon diaken dan penatua untuk hadir dalam pembinaan. Yang keempat, panitia menyiapkan ruang dan membagikan materi bakal calon diaken dan penatua.
Yang kelima, bakal calon yakin dan penatua yang dipilih dalam tahap 1 atau wajib mengikuti pembinaan calon yakin dan penatua. Jika ada bakal calon yang tidak dapat mengikuti pembinaan pada waktu yang dijadwalkan oleh panitia, maka yang bersangkutan dapat mengikuti pembinaan pada jemaat GPIB lainnya. Selanjutnya, pemilihan tahap 2, teknis pemilihan pertemuan warga sini jemaat secara terpusat. Tadi hampir sama sudah dipusatkan. Nah, bisa lanjut lagi bersama konteks isinya. Panitia menyiapkan kotak suara dan seterusnya sama. Kemudian panitia menyediakan meja sama seperti penjelasan sebelumnya, dan juga panitia menjelaskan proses pemilihan kepada pemilih yang hadir. Selanjutnya, panitia memilih 3 orang saksi dari yang terpilih, kemudian mengumpulkan formulir pemilihan, dan diharapkan terlebih dahulu formulir pemilihan sebelum menghadiri PSJ. Panitia melakukan perhitungan suara dengan sebelumnya menghitung jumlah formulir yang masuk. Jika melebihi, maka proses diulang. Kemudian keempat, proses perhitungan suara selesai, maka dibuat berita acara. Selanjutnya, ini juga sama di model yang kedua, pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di sektor, sama dengan penjelasan sebelumnya, dengan waktu dan tempat di pemilihan diatur oleh panitia, dengan mengundang untuk hadir dalam pertemuan warga jemaat di masing-masing sektor, bagian, dan pos podcast. Selanjutnya, panitia menyiapkan kotak suara, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara berita acara, dan juga yang keempat, panitia menyediakan meja registrasi. Dengan catatan, jika pemilih hadir kurang 5%, maka ditunda selama 1 jam, setelah itu dilanjutkan dan dianggap sah, dan dinyatakan dalam berita acara. Selanjutnya, panitia menjelaskan proses pemilihan kepada pemilih yang hadir dalam PSJ, kemudian 3 orang saksi, mengumpulkan formulir, kemudian melakukan perhitungan suara, sama dengan aturan sebelumnya, dan setelah proses perhitungan suara selesai, dibuatkan berita acara. Selanjutnya, pemilihan secara manual atau luring menggunakan kotak suara, pengertian juga sama seperti penjelasan sebelumnya di pasal 9. Selanjutnya, panitia menetapkan waktu dan tempat penyerahan surat suara. Kemudian panitia mendistribusikan surat-suara dan satu tertentu dan dikembalikan ke hari lain, dan memilih 3 orang saksi dari antara pemilih dan mengundang para saksi untuk hadir selama proses pemungutan suara. Selanjutnya, panitia menyiapkan kotak suara, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara, dan berita acara. Yang kelima, panitia menyediakan sejumlah meja registrasi untuk mengisi daftar hadir, dan bila terdapat pemilih hadir yang kurang persen, maka ditunggu 1 jam dan dapat dilanjutkan dan dianggap sah. Selanjutnya, panitia mempersilakan pemilih di poin 6, sebentar balik dulu, memilih formulir yang telah diisi kotak suara sesuai sektor pelayanan pemilih. Jadi kotak suaranya sesuai dengan sektor pelayanan pemilih. Diharapkan pemilih hadir terlebih dahulu mengisi formulir pemilihan sebelum hadir dalam pemungutan suara. Selanjutnya, poin yang ke-7, panitia melakukan perhitungan suara dengan sebelumnya menghitung jumlah formulir pencalon yang masuk. Jika formulir pencalonan yang masuk melebihi jumlah pemilih yang hadir, maka proses pemilihan dianggap tidak sah, dan perhitungan suara diharapkan untuk dapat disiarkan secara langsung melalui media pertemuan agar dapat disaksikan oleh warga sidi jemaat dari rumah masing-masing. Setelah proses selesai, maka panitia membuat berita acara yang ditangani oleh ketua panitia dan para saksi. Selanjutnya, pemilihan secara elektronik atau virtual, ini sama penjelasannya, bahwa seperti poin 9, panitia menyiapkan hal yang perlu diatur dalam aplikasi, kemudian wajib memiliki gadget atau gawai yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp. Panitia menginput data pemilih pada aplikasi pemilihan. Panitia mensosialisasikan kepada pemilih untuk mengisi data pada aplikasi pemilihan dan menetapkan waktu pemilihan. Selanjutnya di poin ke-6, panitia mengedarkan undangan pemilihan beserta panduan. Jadi satu paket ada